Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Masnya semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Mbak dan Masnya semuanya sehat selalu ya, dalam keadaan sehat selalu dimanapun walaupun kalian berada. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini kita akan bahas mengenai intrinsic value. Nah, apa sih intrinsic value itu? Nah, nanti akan saya kupas satu persatu apa sih maksudnya intrinsic value ini dan gunanya untuk apa. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, apa-apa saja sih yang akan kita pelajari selama satu perkuliahan kita kali ini. Oke, untuk perkuliahan kita kali ini yang kita akan pelajari itu yang pertama nanti apa itu sih intrinsic value. Terus habis itu nanti di sini akan ada lagi apa sih yang dimaksud dengan intrinsic value. Terus habis itu di sini dari intrinsic value itu banyak banget metode-metodenya. Nah, nanti di sini kita akan mengenalkan mengenai berbagai macam metode-metode dari metode-metode valuasi dari nilai intrinsik. Nah, terus habis itu di sini kita akan lebih memfokuskan ke salah satu metode. Di sini itu saya menggunakan metodenya langsung menganalisis salah satu perusahaan dengan menggunakan metode dari Oke, jadi di sini apa sih yang dimaksud dengan intrinsic value? Oke, nilai intrinsic value adalah nilai yang memperhitungkan dari suatu perusahaan itu baik itu aspek yang terlihat maupun tidak terlihat. Nah, maksudnya di sini aspek terlihat contohnya seperti gedung, bangunan, terus habis itu persediaan kendaraan dan sekaligus sama aspek-aspek yang tidak terlihat. Contohnya kayak nama besar perusahaan, terus goodwill, terus habis itu di sini hak cipta. Nah, seluruhnya ini nanti akan diperhitungkan dalam nilai intrinsik. Nah, jadi di sini itu nilai intrinsik itu nilai yang memperhitungkan dari seluruh aset, baik itu aset yang real ataupun aset yang nyata ataupun aset yang tidak nyata di sini, atau aspek yang bisa terlihat dan aspek yang tidak terlihat. Nah, gunanya untuk apa sih dari nilai intrinsic value ini? Di sini itu nanti dari kita setelah menghitung dari total keseluruhan nilai aset yang baik itu terlihat ataupun tidak terlihat, nanti di sini kita akan divaluasikan. Nah, jadi nanti di sini nilai intrinsic value itu di sini itu nilai yang memperhitungkan kira-kira harga wajar suatu saham perusahaan di sini itu harganya layak atau tidak untuk kita investasikan. Nah, jadi di sini itu setelah kita hitung seluruhnya dari nilai-nilai baik itu aset yang berwujud ataupun tidak berwujud, di sini habis itu nanti di sini kita mendapatkan hasil nilai intrinsiknya. Nah, nanti di sini kita akan bandingkan apakah harga sahamnya itu termasuk saham yang wajar atau fair value, atau saham yang over value atau yang termasuk mahal, atau saham yang under value atau saham yang cukup murah, seperti itu. Oke, di pokok bahasan selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai metode valuasi dari intrinsic value. Oke, untuk metode valuasi dari intrinsic value di sini ada banyak banget ya metode-metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu di sini ada metode discount cash flow. Nah, di sini itu nanti kita akan mempertimbangkan metode discount cash flow itu seberapa besar sih arus kas yang dihasilkan perusahaan di masa mendatang. Terus nanti habis itu nanti kita present value kan, dijadikan berapa sih harga saham yang wajar untuk dibeli saham perusahaan tersebut misalkan pada tahun ini, seperti itu. Nah, terus habis itu di sini itu ada lagi juga metode selanjutnya itu metode dividend discount model. Nah, di sini itu metode dividend discount model di sini akan menentukan seberapa besar sih dividen yang dibagikan oleh perusahaan di masa mendatang. Terus habis itu nanti kita kalkulasikan, setelah kita kalkulasikan terus kita akan mendapatkan hasil dari total dividennya itu ditambahkan dengan laba perusahaan di masa mendatang. Terus nanti kita present value kan terus setelah itu nanti kita hitung kembali present value kan di harga yang sekarang, seperti itu. Nah, terus habis itu di sini ada lagi juga metode Altman Z-score, terus ada metode Greenblatt, terus habis itu di sini ada metode price earning ratio, dan ini tadi penjelasan mengenai metode-metode valuasi dari intrinsic value, dan kita akan memfokuskan ke salah satu metodenya, itu metode selanjutnya. Di sini kita akan bahas mengenai valuasi saham. Nah, jadi di sini itu kita akan membahas atau langsung kayak gitu terjun langsung bagaimana sih caranya dari metode Benjamin Graham itu kita valuasikan di salah satu perusahaan. Nah, di sini saya mengambil salah satu perusahaan, di sini itu perusahaan Ciwi Kimia. Nah, apa sih perusahaan Ciwi Kimia ini? Perusahaan Ciwi Kimia merupakan perusahaan yang bergerak di industri kertas dan kimia. Contohnya di sini kita bisa lihat itu produknya produk kertas, bahan-bahan cetak, dan produk-produknya di sini ada Inspira, Sinar Line, Sinar Dunia, Paperline,
Paperline 2000, Impression, dan Illustra. Mungkin kalau kita waktu dulu zaman sekolah, ingat banget kan ya waktu dulu itu pas zaman sekolah, kita pasti pengennya itu bukunya itu ya, buku tulisnya mereknya merek Sidu. Nah, Sidu itu salah satu dari produk dari Ciwi Kimia ini. Salah satu dari produk yang dihasilkan oleh Ciwi Kimia. Nah, oh ya, ditambah lagi juga di sini perusahaan Ciwi Kimia itu termasuk perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam indeks saham syariah Indonesia, atau di sini saham-saham yang syariah ya. Kenapa sih di sini saham Ciwi Kimia itu termasuk saham syariah? Yang pertama, satu, perusahaan di sini itu tidak bergerak dalam bidang-bidang yang tidak halal. Jadi di sini itu dia itu bergerak dalam produksi halal. Di sini itu istilahnya, contohnya kayak tadi buku kan, itu dia tidak memproduksi buku itu kan bisa digunakan atau bermanfaat untuk banyak orang ya. Seperti itu juga di sini untuk rasio hutangnya juga tidak melebihi dari standar saham syariah. Di sini saya kemarin sempat ngelihat rasio hutang dari debt equity ratio dari Ciwi Kimia itu sekitar 1,4 kali atau 140% dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nah, sedangkan untuk standarnya itu setahu saya sekitar 2 kali. Oke, kita langsung masuk saja ya. Bagaimana sih valuasi dari saham Ciwi Kimia? Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan valuasi suatu saham perusahaan agar bisa menentukan perusahaan tersebut itu layak atau tidak diinvestasikan, ada beberapa tahapan-tahapan ya teman-teman yang harus kita kerjakan atau kita analisis secara mendalam satu persatu. Oke, untuk yang pertama mungkin kita akan menganalisis di sini estimasi EPS perusahaan. Di sini asumsikan kebetulan saya mendapatkan data keterbukaan informasi perusahaan, khususnya dari perusahaan Ciwi Kimia. Di sini menjelaskan bahwa di tahun berjalan tersebut, dikarenakan ini masih terdampak oleh pandemi, perusahaan akan mengalami penurunan laba bersih sebesar 25% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, lalu bagaimana dengan estimasi EPS perusahaan pada tahun 2021 ini? Nah, teman-teman, ini ada data keuangan dari perusahaan Ciwi Kimia yang saya ambil atau saya rangkum dari aplikasi RTI Bisnis. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya, untuk perusahaan tahun 2021 di sini datanya masih belum lengkap ya, atau istilahnya di sini datanya itu masih belum. Nah, bagaimana cara untuk menganalisisnya? Gampang saja teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah ada ya kan, untuk kuartal satunya sudah didapatkan untuk kuartal 1 tahun 2021 sebesar 0,02409 dalam bentuk US dollar, kuartal 2-nya juga US dollar sebanyak 0,01394. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengestimasikan Q3 dan Q4 di sini? Nah, gampang aja ya teman-teman. Untuk mengestimasikan Q3 di sini, tahap awalnya Q3 tahun 2021. Nah, teman-teman bisa menjumlahkan terlebih dahulu ya, Q1 sampai Q3 tahun 2020. Di sini kita jumlahkan 0,05 sekian ini ditambah dengan minus 0,0214 sekian, terus habis itu ditambahkan dengan 0,0527. Nah, didapatkan hasilnya itu total EPS hingga Q3 atau total EPS hingga kuartal 3 tahun 2020. Di sini totalnya itu sebanyak 0,05406 dalam bentuk mata uang US dollar. Nah, berarti nanti di sini itu total Q1 sampai Q3 tahun 2020 itu sebanyak 0,05 US dollar. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengestimasikan Q3 tahun 2021-nya di sini? Nah, kan tadi di dalam keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan itu kan perusahaan menyatakan bahwa perusahaan akan mengalami penurunan laba atau penurunan dari kinerja sebanyak 25%. Nah, simpel aja ya teman-teman. Nah, berarti nanti dari EPS tahun sebelumnya, EPS kuartal 3 tahun sebelumnya, di sini kan tadi sebanyak, jika kita total semuanya baik dari Q1 sampai Q3 itu sebanyak 0,05406 ini. Nah, 0,05406 ini kita susutkan sebanyak 25%. Nah, berarti nanti tinggal caranya gampang aja, hasil dari tadi yang EPS dari kuartal 3 tahun 2020 0,05406 ini kita kurangi sebanyak 25%. Nah, didapatkan hasilnya setelah kita kurangin 25%, didapatkan hasilnya itu sebanyak 0,04054. Nah, berarti nanti di sini total EPS yang dihasilkan perusahaan hingga kuartal 3 tahun 2021 di sini itu diestimasikan itu sebanyak 0,04054. Nah, di sini kan kita sudah bisa mengestimasikan ya teman-teman, hingga kuartal 3 tahun 2021 total keseluruhan EPS perusahaan di sini kan sebanyak 0,04054. Nah, sedangkan di tahun sebelumnya hingga kuartal 3 tahun 2020
total keseluruhan jika dijumlahkan Q1, Q2, dan Q3 totalnya itu sebanyak 0,05406. Ini mengalami penurunan sebanyak 25% ya teman-teman. Nah, di sini kan jika kita jumlahkan itu totalnya 0,04 sekian. Nah, tetapi kan di sini sudah ada ya teman-teman data untuk Q1 tahun 2021 dan Q2 tahun 2021. Nah, gampang aja teman-teman, berarti nanti untuk mengestimasikan kuartal 3-nya di sini tuh tinggal kita kurangin aja dari total keseluruhannya itu sebanyak 0,054 sekian ini, kita kurangin dengan Q1 0,024009 dikurangin sama Q2 0,013994. Mungkin kita langsung coba menghitung saja ya teman-teman. Oke, berarti kan 0,04054 dikurang dengan 0,02409. Nah, terus habis itu kita kurangin kembali lagi dengan Q2 tahun 2021 itu sebanyak 0,01 ini ya, 0,013994. Nah, maka total yang akan dimasukkan atau total estimasi EPS di kuartal 3 tahun 2021 nilainya itu sebesar 0,0251. Nah, berarti nanti nilai 0,0251 itu kita masukkan di bagian Q3 tahun 2021 ini. Nah, untuk yang Q4-nya di sini kita asumsikan aja tetap sama ya dengan EPS Q4 di tahun sebelumnya, atau di sini kan saya ingin mencari EPS Q4 tahun 2021, berarti di sini saya asumsikan nilainya itu masih sama dengan EPS Q4 tahun 2020 sebesar minus 0,064. Nah, maka diestimasikan total EPS perusahaan hingga akhir tahun 2021 di sini itu sebesar 0,03413. Nah, berarti nanti kita jumlahkan seluruhnya ya teman-teman, dari Q1 tahun 2021, Q2 tahun 2021, Q3 tadi yang setelah kita estimasikan hasilnya 0,025 ini, terus kita tambahkan lagi dengan hasilnya dari EPS Q4 tahun 2021, nah maka akan didapatkan hasilnya itu sebesar sekian. Nah, ini kan mata uang untuk perusahaan dari Ciwi Kimia di sini kan mata uangnya dalam bentuk US dollar ya kan teman-teman. Nah, mungkin di sini agar lebih mudah kita konversikan kembali lagi ya dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, kebetulan di sini setelah saya konversikan dalam bentuk mata uang rupiah, karena kursnya dalam bentuk mata uang dolar, jadi maka didapatkan hasilnya itu sebesar 0,03413 ini dikali dengan nominalnya itu sebesar 14.000. Kita asumsikan kurs dolar terhadap Indonesian rupiah di kisaran 14.000 ya. Maka diestimasikan hingga tahun 2021 akhir nanti di sini EPS yang dihasilkan perusahaan Ciwi Kimia di sini itu sebesar Rp477. Nah, berarti nanti di sini EPS estimasinya untuk perusahaan Ciwi Kimia hingga akhir tahun 2021 itu sebanyak Rp477. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, data yang tadi 477 itu kita masukkan ke data analisis yang perusahaannya akan kita evaluasi. Di sini kebetulan untuk tahap selanjutnya, untuk menganalisis, di sini kita harus memperoleh terlebih dahulu ya data baik itu dividen, data earning per share, serta data dari price to earning ratio yang perusahaan yang akan kita evaluasi. Di sini untuk dividen per share sama earning per share di sini tuh data selama 10 tahun terakhir ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendapatkan data untuk perusahaan Ciwi Kimia selama 10 tahun terakhir EPS atau laba per lembar saham perusahaan. Dan di sini untuk tahun 2021 ini nilai EPS yang sudah kita estimasikan atau laba per lembar saham di tahun 2021 yang sudah kita estimasikan. Nah, untuk DPS-nya juga saya sudah dapatkan ya teman-teman. Di sini datanya atau data dividen per lembar sahamnya dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Untuk tahun 2021 di sini itu perusahaan di sini laporan keuangannya belum selesai ya. Nah, jadi di sini itu otomatis istilahnya dividen yang harus dibagikan itu nanti baru akan dibagikan di tahun 2022. Sedangkan hingga video ini saya buat di sini di tahun 2022 ini saya berjalan masih di bulan April ya teman-teman. Jadi perusahaan masih belum membagikan dividen. Untuk perusahaan Ciwi Kimia di sini rata-rata sering membagikan dividen sekitaran bulan Juli ataupun Agustus. Nah, selanjutnya kita harus mencari kembali lagi ya data dari price atau harga saham perusahaan. Nah, alangkah lebih baiknya di sini untuk harga price kita gunakan itu selama 5 tahun terakhir saja ya teman-teman, tidak perlu selama 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena nanti di sini kita akan melihat
rasio dari price to earning ratio yang bisa dibilang yang paling terendah yang akan kita gunakan untuk melakukan valuasi suatu saham perusahaan, khususnya di sini yang video yang saya buatkan di sini itu untuk perusahaan dari Ciwi Kimia. Nah, nanti di sini kita bisa mencari data price-nya itu. Nah, teman-teman, untuk data price yang di sini yang kita gunakan itu data price perusahaan menjelang pembagian dividen. Nah, kenapa sih di sini kita menggunakan data price menjelang pembagian dividen? Karena di sini berdasarkan historis yang sudah ada, biasanya di sini pada saat menjelang pembagian dividen, otomatis di sini harga saham perusahaan itu cenderung mengalami kenaikan, dan otomatis di sini itu momen yang tepat ya teman-teman untuk kita apabila sudah memiliki saham perusahaan tersebut itu untuk dilakukan penjualan. Nah, jadi nanti di sini kita mencari data price-nya itu simple aja ya teman-teman. Teman-teman tinggal bisa membuka dari kodenya itu di browser kalian masing-masing. Di sini tinggal cari ID Yahoo, terus ID Yahoo Finance, terus ID spasi Yahoo spasi Finance spasi kode saham perusahaan kalian. Nah, di sini kebetulan saya akan cari itu perusahaan Ciwi Kimia dengan kode saham TKIM. Nah, kalau misalkan perusahaan kalian di sini Indofood, berarti nanti tinggal kalian ganti aja INDF.JK. Nah, di sini sudah saya klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini nanti kita bisa lihat ya teman-teman, ada grafik dari pergerakan harga saham selama beberapa periode ke belakang. Nah, untuk data dividen yang di sini yang kita cari itu data dividen untuk, maksudnya untuk harga saham yang kita cari itu harga saham dari tahun 2017 hingga tahun 2021 ya teman-teman. Berarti di sini sebanyak 5 tahun. Nah, berarti nanti kita tinggal cari harga saham perusahaan untuk selama 5 tahun. Nah, di sini saya sudah membuka dari website dari idfinance.yahoo.com. Nah, di sini selama 5 tahun berarti dari tahun 2017 tinggal kita cari aja yang dalam tulisan bentuk D. Di sini tahun 2017 perusahaan membagikan dividen pada tanggal 20 Juni tahun 2017. Nah, berarti kita harus mencari data keuangan perusahaan di sini di bawah dari tanggal 20 Juni tahun 2017. Kenapa? Karena tanggal 20 Juninya itu perusahaan membagikan dividen, dan otomatis di sini sebelum pada saat pembagian dividen para investor itu pasti pada banyak yang berburu saham perusahaan tersebut ya teman-teman. Nah, di sini saya lihat pada tanggal 20 Juni pembagian dividen, di sini saya ngambil data tanggal 18 Juni tahun 2017 ya teman-teman. Di sini harga saham perusahaan dari pabrik kertas Ciwi Kimia di sini di closing atau ditutup di harga Rp1.200. Nah, maka nanti di sini akan saya masukkan di harga Rp1.200 ya teman-teman di tabel. Nah, begitu seterusnya hingga sampai ketemu di tahun 2021 ya teman-teman. Nah, datanya di sini sudah saya dapatkan ya teman-teman untuk data dari price atau harga saham perusahaan selama 5 tahun terakhir. Nah, tahap selanjutnya kita mengestimasikan atau menghitung dari rasio dari price to earning ratio. Nah, caranya bagaimana? Simpel aja ya teman-teman. Tadi kan kita sudah mencari ya harga saham perusahaan pada saat closing menjelang pembagian dividen selama 5 tahun terakhir. Di sini berarti untuk yang tahun 2017 itu di harga Rp1.200 dibagi dengan, kan kalau untuk rasio dari rumus price to earning ratio kan pada video sebelumnya itu rumusnya itu kan sempat kita jelasin ya, rasio dari harga saham diproksikan atau dibagi dengan laba per lembar saham. Nah, di sini kan laba per lembar saham itu menggunakan dari price to earn menggunakan earning per share. Nah, berarti nanti 1.200 dibagi 118 dapatkan hasilnya itu sebanyak 10,16% untuk price to earning rasionya 10,16 kali. Dan begitu seterusnya saya hitung hingga tahun 2021 didapatkan rasio price to earning ratio perusahaan berturut-turut untuk tahun 2017 sebanyak 10,16 kali, di tahun 2018 sebesar 11,20 kali, 2019 16,76 kali, 2020 10,30 kali, dan 2021 sebanyak 15,93 kali. Nah, teman-teman, untuk tahap selanjutnya di sini kita akan menganalisis berapa besaran dari dividen payout rasio perusahaan historisnya selama beberapa tahun terakhir. Nah, kebetulan di sini saya sudah mencari data keuangan perusahaan selama 10 tahun terakhir untuk perusahaan Ciwi Kimia, baik itu dari dividen per share ataupun earning per share-nya. Kan untuk menghitung dari dividen payout rasio kan rumusnya dari
dividen per share dibagi dengan earning per share atau laba per lembar saham. Nah, atau juga bisa juga dari total keseluruhan dividen yang akan dibagikan dibagi dengan jumlah laba yang dihasilkan perusahaan. Nah, di sini simpel aja ya teman-teman, kan untuk rumus dari dividen payout ratio kan berarti dari total dividennya di sini kebetulan di tahun 2017 sebanyak 4,33 dibagi dengan earning per share di tahun 2017. Didapatkan hasilnya itu 0,0367 sekian. Ini belum dijadikan persen ya teman-teman. Nah, kalau jika dijadikan persen itu sebesar 3,67%. Dan begitu seterusnya saya jumlah seluruhnya hingga tahun 2020 didapatkan hasilnya itu dividen payout ratio perusahaan di tahun 2020 atau di tahun akhir itu sebesar 3,46%. Nah, teman-teman biasanya nanti di sini untuk nilai dari dividen payout ratio-nya yang biasa digunakan itu merupakan data dari dividen payout ratio di tahun terakhir ya teman-teman. Kemungkinan besar nanti di sini yang akan kita gunakan itu dividen payout ratio di tahun 2020. Nah, teman-teman, untuk tahap selanjutnya di sini kita akan mengestimasikan atau melakukan valuasi dari laba per lembar saham yang akan dihasilkan perusahaan selama 10 tahun ke depan. Oke, teman-teman, sebelum kita mengestimasikan berapa laba yang akan dihasilkan perusahaan di masa mendatang atau laba yang akan dihasilkan perusahaan per lembar saham di masa mendatang, mungkin sebelumnya saya akan sedikit overview ya teman-teman mengenai materi dari future value dan present value. Nah, apa sih yang dimaksud dengan future value dan present value di sini? Nah, baik, jadi teman-teman begini, asumsikan seperti ini ya teman-teman. Ingat nggak pada waktu dulu kalian sekolah, pada saat dulu sekolah kalian pernah nggak disuruh sama orang tuanya oleh ibunya kayak gitu membeli mie instan kayak gitu di warung? Nah, ingat tidak waktu itu beli mie instan pada saat waktu dulu sekolah, waktu kelas SD, pada saat SMP, ataupun pada saat SMA, mie-nya itu bisa dibilang bentuknya seperti itu aja ya teman-teman, bentuknya seperti itu dan tidak berubah, namun di sini harganya cenderung dari tahun ke tahun itu bisa mengalami kenaikan ya teman-teman. Nah, itu yang disebut sebagai namanya bisa dibilang inflasi. Nah, atau istilahnya bisa dibilang uang pada saat ini di sini itu lebih berharga jika dibandingkan dengan uang di masa mendatang. Contohnya maksudnya seperti ini. Uang pada saat waktu kalian dulu sekolah, kayak gitu, misalkan kalian membeli mie instan di harga 1.500 per bungkus pada saat waktu kalian sekolah SD. Nah, sedangkan sekarang pada saat kalian kuliah, kayak gitu, di sini dengan uang, dengan satu bungkus mie instan itu kalian harus tebus atau kalian harus membeli itu dengan harga Rp3.000. Nah, di sini kan perbedaannya cukup jauh banget ya teman-teman. Berarti bisa dibilang uang 1.500 pada saat waktu dulu kalian sekolah itu bisa dibilang cukup berharga kan kayak gitu. Itu bisa mendapatkan satu bungkus mie instan, atau uang Rp3.000 pada saat dulu kalian pada saat sekolah, pada saat SD itu bisa mendapatkan 2 bungkus mie instan. Sedangkan di sini pada saat ini dengan uang di harga Rp3.000 di sini itu kalian hanya bisa mendapatkan mie instan itu sebanyak 1 bungkus. Nah, belum tentu juga nanti bagaimana kalau pada saat mendatang kayak gitu. Pada saat beberapa tahun mendatang, belum tentu juga harga mie instan itu masih di harga Rp3.000 ya teman-teman. Pastinya bisa juga mengalami kenaikan dan tentunya juga pasti bakalan mengalami kenaikan, dan untuk harganya berapa pastinya di sini. Nah, itu ada ilmunya, ini disebut sebagai ilmu dari time value of money. Nah, di sini kita bisa mengestimasikan kira-kira harga atau laba yang akan dihasilkan perusahaan di masa mendatang itu berapa yang akan dihasilkan, itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus dari future value di sini. Nah, untuk menghitung rumus dari future value di sini mungkin akan saya memberikan gambaran yang lebih gampang aja ya buat teman-teman semuanya di sini. Nah, untuk menghitung dari rumus future value itu rumusnya future value sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat N. Nah, jadi nanti pakai menggunakan rumus segitiga ini ya teman-teman, untuk menghitung future value itu rumusnya present value dikali dengan 1 plus R pangkat N. Nah, Pak, lalu bagaimana kalau misalkan saya pengen mencari nilai dari present value? Misalkan di sini ya teman-teman, misalkan saya ingin mencari nilai dari present value. Nah, berarti gampang aja ya teman-teman, kalau misalkan kita ingin mencari nilai dari present value, berarti nanti rumus dari future value dibagi sama 1 plus R pangkat N. Nah, R itu apa sih di sini? Nah, biasanya kalau misalkan di sistem perbankan konvensional di sini tuh mereka itu menggunakan istilahnya interest atau tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung
atau bisa dibilang untuk digunakan untuk melakukan suatu valuasi. Nah, jadi bisa dibilang untuk rumus ini juga sebenarnya banyak juga ya teman-teman digunakan di konvensional itu untuk menghitung dari berapa tingkat bunga atau tingkat imbal hasil yang akan dihasilkan oleh suatu perbankan dalam menyalurkan kredit. Nah, sedangkan di investasi juga ini bisa digunakan juga untuk mengestimasikan berapa sih tingkat laba yang akan dihasilkan perusahaan di masa mendatang, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini teman-teman kalau untuk menghitung dari rumus future value, present value dikali sama 1 plus R pangkat N. Nah, kalau untuk menghitung tadi, untuk mencari present value, berarti simpel aja. Nilai dari future value-nya itu berapa, dibagi dengan 1 plus R di pangkat N. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke materi tadi, contoh kasusnya dari perusahaan Ciwi Kimia. Nah, teman-teman, di sini kan kita akan mengestimasikan berapa sih laba yang akan dihasilkan perusahaan selama 10 tahun mendatang. Nah, berarti kan di sini pada saat video ini saya buat ini di tahun 2022 ya. Nah, berarti nanti akan saya estimasikan berapa sih laba yang akan dihasilkan perusahaan di tahun 2022 hingga 10 tahun mendatang, berarti di tahun 2031. Nah, kebetulan di sini untuk cara mencarinya simpel aja ya teman-teman. Nilai dari EPS-nya atau nilai dari present value-nya di sini itu saya menggunakan nilai dari EPS di tahun sebelumnya. Nah, kebetulan berarti kalau misalkan saya ingin mencari tahun 2022, di sini berarti saya harus mendapatkan EPS perusahaan di tahun 2021. Nah, kan tadi kita sempat hitungnya teman-teman, EPS perusahaan di tahun 2021 itu nilainya sebesar Rp477 ini. Nah, berarti nanti di sini tinggal kita masukkan aja ya untuk nilai EPS-nya Rp477. 477. Nah, terus habis itu, nah, caranya bagaimana untuk menentukan nilai dari future value EPS? Nah, tadi sebelum saya menghitung dari nilai future value EPS di sini, saya sempat menghitung kembali lagi ya teman-teman untuk growth atau tingkat pertumbuhan perusahaan. Proyeksikan EPS perusahaan, EPS growth-nya atau pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini untuk pertumbuhan perusahaan teman-teman bisa menggunakan data pertumbuhan perusahaan. Pada video sebelumnya kan sempat kita membahas ya teman-teman mengestimasikan tingkat pertumbuhan perusahaan dengan menggunakan metode dari compound annual growth rate. Nah, nanti di sini untuk tingkat growth-nya atau tingkat pertumbuhan perusahaannya batasi ya teman-teman maksimal 15%. Nah, apabila misalkan kalian di sini setelah dihitung perusahaan mendapatkan hasil tingkat pertumbuhan perusahaannya sebesar 17%, nah berarti nanti nilai yang dimasukkan di sini itu sebesar 15%. Nah, kebetulan di sini perusahaan saya itu setelah saya hitung untuk perusahaan dari Ciwi Kimia di sini di tahun 2012 hingga tahun 2021, tingkat pertumbuhan perusahaan rata-rata itu sebesar 17,7%. Nah, mungkin berarti di sini untuk nilai growth-nya saya batasi ya teman-teman sebesar 15%. Nah, nanti untuk nilai growth di sini disesuaikan kembali lagi ya dengan tingkat growth atau tingkat pertumbuhan perusahaan dari masing-masing atau tingkat pertumbuhan perusahaan dari perusahaan yang teman-teman analisis. Nah, berarti nanti cara perhitungannya seperti ini ya teman-teman. Nilai dari present value-nya atau EPS tahun sebelumnya 477 dikali dengan 1 plus ditambahin sama 1 ditambah sama tingkat pertumbuhan perusahaannya. Nah, tingkat pertumbuhan perusahaannya kan tadi saya sebanyak 17% ya teman-teman. Nah, di sini saya jadikan dalam bentuk desimal. Nah, berarti kan kalau jadikan dalam bentuk desimal itu 0,17. Nah, namun di sini tetap saya batasin ya, nggak boleh lebih dari 15%. Nah, berarti di sini nilai yang saya masukkan itu hanya 15% ya teman-teman. Berarti ditambahin sama 0,15. Nah, berarti nanti di sini simpel aja ya teman-teman, 477 dikali sama 1,15. Hasilnya berapa? Nah, nanti hasilnya itu dimasukkan ke sini. Nah, berarti nanti kita masukkan ya hasil dari EPS tahun sebelumnya dikali sama 1,15. 1,15 didapatkan dari mana? 1 ditambahin sama tingkat pertumbuhan perusahaannya. Tingkat pertumbuhan perusahaan historisnya itu berapa? Kan kebetulan kemarin saya sempat hitung di sini untuk perusahaan saya yang saya analisis di sini tingkat rata-rata pertumbuhan perusahaannya itu 17%, namun dibatasi nilai yang dimasukkan itu sebanyak 15%. Nah, maka didapatkan hasilnya future value EPS perusahaan di sini sebanyak Rp548. Oh, berarti nanti di sini di tahun 2022 akhir diestimasikan laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaan itu sebanyak Rp548,55. Nah, begitu seterusnya untuk mengestimasikan EPS di tahun 2023, berarti nanti
EPS yang di tahun 2023 berarti di sini kita gunakan EPS di tahun sebelumnya, EPS T-1. Nah, berarti kan di sini kita menggunakan estimasi EPS di tahun 2022 sebesar 548,55 ini. Berarti nanti di sini EPS T-1-nya atau EPS di tahun sebelumnya kan di sini kan kita akan mencari tahun 2023. Nah, berarti kita harus memasukkan EPS di tahun sebelumnya. EPS di tahun sebelumnya kan tadi nilainya sebanyak 548,55 ya kan teman-teman. Nah, berarti nanti di sini kita masukkan 548,55. Dan begitu seterusnya nanti dihitung kembali lagi. Di sini berarti nanti kita masukkan 548,55. 548,55. Nah, terus nanti tinggal kita kali lagi seperti itu tadi teman-teman. Nah, berarti nanti di sini sama seperti tadi ya, nilai dari EPS tahun sebelumnya dikali sama 15%-nya. Nah, kan tahun sebelumnya EPS-nya itu 548 dikali sama tingkat pertumbuhan perusahaannya. Untuk perusahaan saya di sini 15% ya. Nanti untuk pertumbuhan perusahaan disesuaikan kembali lagi ya dengan data keuangan perusahaan teman-teman masing-masing. Maaf nih, sepertinya salah, bukan 477, harusnya nanti di sini nilai yang saya masukkan itu EPS T-1 ini. Nah, didapatkan hasilnya future value EPS-nya itu untuk di tahun 2023 atau estimasi EPS atau estimasi laba per lembar saham perusahaan di tahun 2023 itu sebanyak 630,83 sen. Dan begitu seterusnya hingga sampai tahun 2031. Nah, teman-teman, setelah saya hitung semuanya, didapatkan hasilnya EPS di tahun 2031 atau laba per lembar saham perusahaan di tahun 2031 diestimasikan sebesar Rp1.929. Nah, ini untuk diestimasikan kira-kira di tahun 2031 nanti perusahaan itu akan menghasilkan laba itu per lembar sahamnya itu menjadi Rp1.929. Ini diasumsikan apabila perusahaan tersebut itu konsisten stabil ya dari tahun ke tahun sebesar 15%. Nah, kalau misalkan lebih dari 15%, otomatis di sini EPS-nya itu bakalan jauh lebih besar lagi daripada estimasi EPS ini. Nah, namun kalau tingkat pertumbuhan perusahaannya ternyata ada di satu tahun, di beberapa periode tertentu di sini bergerak fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan cukup tinggi, ada yang mengalami penurunan cukup parah, mungkin nanti di sini akan menyesuaikan kembali lagi juga ya nilai dari future value EPS-nya. Nah, di sini saya asumsikan di sini itu untuk tingkat pertumbuhan perusahaannya sama ya teman-teman selama 10 tahun terakhir di sini saya gunakan sebesar 15%. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan valuasi dari laba per lembar saham perusahaan di masa mendatang, tahap selanjutnya adalah Nah, teman-teman, setelah tadi kita dapatkan estimasi EPS selama beberapa tahun ke depan, di sini kenapa tujuannya dilakukan estimasi juga selama beberapa tahun ke depan, jadi otomatis juga sama ya teman-teman, seperti kayak tadi kalian misalkan membeli atau konsumsi Indomie pada saat kalian sekolah, pada saat SD, otomatis kan di sini harganya itu tentu jauh bakalan berbeda juga harga mie instan yang saat kalian beli pada saat SD dengan pada saat kalian sudah kuliah. Nah, begitu juga sama. Kalau misalkan kalian melakukan investasi pada perusahaan tersebut pada saat ini di harga, misalkan di harga 500, belum tentu juga nanti selama 10 tahun ke depan harga saham perusahaan tersebut itu masih di harga 500. Otomatis kalau misalkan kinerja keuangan perusahaan di sini mengalami kenaikan dan bisa dibilang cukup baik dari tahun ke tahun, otomatis harga sahamnya juga akan mengikuti. Dan otomatis juga earning per share atau laba per lembar sahamnya di sini dari tahun ke tahun juga cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan peningkatan dari kinerja perusahaan, dan otomatis juga harga sahamnya juga akan mengikuti ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan melakukan estimasi dari dividen perusahaan selama beberapa tahun ke depan ya teman-teman, atau bisa dibilang di sini pembagian laba yang dia hasilkan perusahaan selama beberapa tahun ke depan, berapa estimasinya. Nah, caranya simpel aja ya teman-teman. Di sini udah ada ya data tabel untuk mengestimasikan dividen selama beberapa tahun ke depan. Nah, untuk mengestimasikan dividen, kita bisa melihat dari rasio dividen payout rasio perusahaan terakhir dibagikan dividen payout rasionya itu berapa. Nah, kebetulan di sini tadi saya sempat melihat pada beberapa menit sebelumnya, di sini dividen payout rasio terakhir perusahaan bagikan untuk perusahaan Ciwi Kimia di sini sebesar 0,0346 atau dijadikan persentase menjadi 3,46%. Nah, berarti nanti di sini nilai dividen yang kita asumsikan di sini tergantung ya teman-teman, nanti dilihat kembali lagi dividen payout rasionya setiap masing-masing perusahaan itu berbeda-beda. Khususnya di sini untuk perusahaan dari
Ciwi Kimia, estimasi dividen payout ratio-nya itu sebesar 3,46%. Nah, selanjutnya tadi di sini untuk mengestimasikan akumulasi dividen selama beberapa tahun ke depan, di sini itu kita bisa menggunakan dari rasio atau bisa menggunakan dari perhitungan estimasi EPS yang sudah kita hitung selama 10 tahun ke depan ya teman-teman. Nah, nanti jadi data dari EPS selama 10 tahun ke depan yang tadi sudah kita hitung, data future value EPS yang sudah kita hitung tadi ini, nah ini angkanya semua dari tahun 2022 sampai tahun 2031, ini kita gunakan kembali lagi ya angka ini dalam menghitung dari rasio dividen payout ratio atau rasio dari future value dividen atau estimasi dividen perusahaan. Khususnya di sini saya menggunakan perusahaan Ciwi Kimia. Nah, teman-teman, untuk perusahaan yang saya analisis tadi kan historis terakhir dividen yang dibagikan itu sebanyak 3,46% dari total keseluruhan laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Nah, kan tadi total estimasi dividennya itu 3,46%. Nah, berarti di sini saya jadikan dalam bentuk desimal itu 0,0346. Nah, terus nanti simpel aja ya teman-teman untuk menghitung estimasi future value dividen atau estimasi dividen di masa mendatang. Di sini itu tinggal kita kali aja ya nilai dari future value EPS dikali sama nilai dari dividen yang dibagikan itu sebesar 3,46% dari total laba yang diestimasikan akan dihasilkan di tahun 2022. Oh, berarti nanti total estimasi dividen perusahaan di tahun 2022 itu dividen yang dibagikan perusahaan itu setidaknya minimal itu bakalan dibagikan sebesar 18,98 dan begitu seterusnya teman-teman. Nah, nanti tinggal kita kali juga di sini. Terus nanti maka akan didapatkan hasilnya berarti 630 ini dikali sama nilai dividen dibagikan sebesar 3,46%. Maaf, sepertinya saya salah ngitung. Nah, dapatkan hasilnya 21,83 dan begitu seterusnya saya jumlahkan keseluruhannya hingga akhir tahun 2031 total estimasi dividen yang dihasilkan atau dibagikan perusahaan di sini itu dari total laba yang dibagikan perusahaan dibagikan dalam bentuk dividen totalnya itu sebanyak 385,86 sen. 385,86 sen. Nah, teman-teman, untuk tahap selanjutnya kita akan mengestimasikan tahap berapa sih harga saham perusahaan yang layak untuk kita lakukan pembelian. Nah, kan tadi kan kita sudah dapatkan ya, teman-teman, berapa sih harga saham perusahaan pada 10 tahun mendatang kayak gitu istilahnya. Nah, nanti berapa yang akan kita berapa harga saham yang akan kita dapatkan. Nah, kan tadi kita sempat sudah mengestimasikan ya teman-teman EPS atau laba per lembar saham perusahaan di tahun 2031 diestimasikan sebesar 1.929 sekian ini, dan sudah diestimasikan juga dividen payout rasionya masing-masing sebesar 3,46% dan total keseluruhan dividen estimasikan bakal dibagikan sebanyak 385,36 sen. Nah, caranya simpel aja ya teman-teman untuk mengestimasikan harga saham perusahaan di masa mendatang atau selama 10 tahun ke depan. Kan tadi di sini kita sudah dapatkan ya future value EPS-nya di tahun ke-10 itu sebesar 1929,73. Nah, berarti nanti tinggal kita masukkan 1929,73 dikali, nah sama ini price to earning ratio low. Nah, apa sih ini maksud dengan price to earning ratio low di sini? Nah, nanti kita bakalan cari nih teman-teman selama 5 tahun terakhir kan tadi kita sempat mencari ya untuk price to earning ratio perusahaan selama 5 tahun terakhir dinilai mana sih yang paling rendah kayak gitu untuk price to earning ratio-nya. Nah, teman-teman, pada tabel ini kan tadi kita sudah menghitung ya rasio dari price to earning ratio selama 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, di antara 5 tahun terakhir di sini ternyata kita bisa lihat ya teman-teman, price to earning ratio perusahaan tertinggi itu jatuh di tahun 2019 ya sebanyak 16,76 kali, atau bisa dibilang di sini butuh waktu sebanyak 16 tahun apabila diasumsikan perusahaan mendapatkan laba jika keseluruhan labanya tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham
Dia estimasikan di sini butuh waktu sebanyak 16 tahun uang kita itu bisa dibilang modalnya itu bisa bukan kembali sih, maksudnya di sini bisa menjadi 2 kali lipatnya seperti itu teman-teman. Nah di sini kita bisa menggunakan bisa dibilang menggunakan dari price to earning ratio terendah. Kenapa? Di sini otomatis kan kita nggak mau dong jika ingin melakukan investasi di suatu saham perusahaan di sini menunggu waktunya lama. Nah pasti kan di sini kan kalau tadi kan contohnya kan kalau kita menggunakan yang nilai tertinggi itu kan kita butuh waktu 16 tahun kan teman-teman. Nah jadi di sini kalau kita menggunakan price to earning ratio terendah, berarti kita mengasumsikan juga di sini jangka waktu kita untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut itu bisa dibilang di sini itu tidak lama ya teman-teman kayak gitu. Nah di sini kita bisa lihat ya di antara 5 tahun di sini itu untuk price to earning ratio perusahaan terendah itu jatuh di tahun 2017 ya teman-teman, di price to earning ratio 10,16. Nah di sini berarti selama 5 tahun terakhir di sini price to earning ratio perusahaan terendah itu di 10,16 ini. Nah, berarti nanti tinggal kita gunakan aja ya price to earning ratio perusahaannya di sini yang kita gunakan itu sebanyak 10,16 kali ini. Nah, nanti tolong dibatasi juga ya teman-teman untuk price to earning ratio-nya di sini maksimal 15 kali. Kenapa? Kalau misalkan lebih dari 15 kali otomatis juga nanti di sini harga sahamnya cenderung dari nilai valuasinya cenderung terlalu tinggi banget, atau ibaratnya kita terlalu optimis banget perusahaan bisa mencapai bisa mencapai nilai valuasinya cukup tinggi. Nah kalau misalkan nilai valuasinya terlalu cukup tinggi, bisa dibilang nanti istilahnya di sini itu kita terlalu optimis, bisa dibilang nanti belum tentu juga kayak gitu harga saham perusahaan itu bisa jadi juga harga saham itu bisa mendekati dari harga valuasi suatu saham perusahaannya. Namun di sini itu alangkah lebih baiknya kita lebih konservatif aja ya, kita batasi maksimal itu price to earning ratio perusahaan itu sebanyak 15 kali. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman dapatkan nanti hasilnya nyata terendahnya itu sebanyak 17,36 kali, nah berarti nanti price to earning ratio yang digunakan yaitu ya tetap 15 kali. Sama ya seperti rumus dari compound growth rate dibatasi maksimal 15 kali seperti itu. Sama seperti itu juga untuk price to earning ratio. Nah, teman-teman, jadi nanti PE rasio terendah yang kita masukkan itu sebanyak 10,16 kali. Karena tadi di sini itu berdasarkan PE rasio yang sudah dilihat di sebelumnya, di sini selama 5 tahun terakhir PE rasio terendahnya memang di 10,16 kali ini ya teman-teman. Jadi nanti di sini disesuaikan kembali lagi untuk PE rasionya itu apabila lebih dari 15 kita gunakan untuk PE rasionya itu 15 kali. Nah, namun kalau misalkan di bawah dari 15 nilai tersebut yang kita gunakan. Nah, berarti nanti tinggal kita jumlahkan aja ya, tinggal kita kali aja ya nilai dari future value EPS-nya atau estimasi EPS di tahun 2031 dikali sama price to earning ratio terendah sebanyak 10,16 kali, maka didapatkan hasilnya itu nilai dari future value dari harga saham atau price dari perusahaan CW Kimia pada tahun 2031 itu didapatkan hasilnya sebesar ini 19.598,64 sen. Nah, berarti nanti diestimasikan di tahun 2031 harga saham perusahaan CW Kimia itu akan diperdagangkan sebesar Rp19.598. Nah, mungkin sedikit overview aja ya teman-teman. Sebelumnya kan kemarin ini mungkin sama seperti tadi ya, kayak di materi mengenai time value of money, segitiga mengenai rumus. Nah kan kemarin kita sempat membahas ya rumus mengenai price to earning ratio ya teman-teman. Nah kan untuk price to earning ratio kan rumusnya kemarin itu dari rumus dari price to earning ratio kan price dibagi dengan earning per share atau laba per lembar saham. Nah namun kan tadi ini sedikit pembedanya itu kan tadi di sini itu untuk data price to earning ratio-nya di sini sudah kita ketahui ya teman-teman sebesar 10,16. Nah, terus berarti kan nilai dari EPS-nya juga sudah kita estimasikan, sudah kita ketemukan itu sebesar 1.900 pada tahun 2031. Nah, berarti kan tinggal kita mencari nilai dari price. Nah, berarti kan cara untuk mencari nilai dari price ya sama seperti kayak tadi teman-teman. Nah kan kalau tadi yang kita carinya untuk price to earning ratio kan, kalau kita mencari price to earning ratio kan nilai price dibagi sama nilai EPS. Nah kalau kita misalkan ingin mencarinya price, nah berarti ya tinggal kita kali aja price to earning ratio dikali sama nilai dari EPS. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk estimasi harga saham perusahaan di tahun 2031 sudah kita dapatkan ya, teman-teman. Tadi diestimasikan itu sebesar 19.598,64 sen.
Dan diestimasikan tadi hingga akhir tahun 2031 dividen yang dibagikan perusahaan di sini diestimasikan sebanyak 385,36 sen. Nah, berarti nanti di sini total future value yang akan diestimasikan itu nilai dari future value harga saham di tahun 2031 itu harga sahamnya diperdagangkan diestimasikan di harga Rp19.598,64 ditambahin dengan nilai dari dividen total keseluruhan dividen dari tahun baik dari tahun 2022 sampai tahun 2031 itu didapatkan hasilnya itu sebanyak 385,36 ini ya teman-teman. Sebentar, ini saya berikan tanda terlebih dahulu. Ini 385,36 ini. Nah, berarti nanti di sini tinggal kita jumlahkan saja teman-teman ya. Nilai dari harga sahamnya dijumlahkan dengan nilai dari total dividen yang dihasilkan perusahaan. Nah, maka akan didapatkan total keseluruhan harga saham sekaligus sama dividen yang akan diterima investor pada saat nanti. Nah, harga saham perusahaan setelah diperhitungkan dengan nilai dividen ini akan diestimasikan sebesar harga sahamnya akan diperdagangkan di kisaran Rp19.984. Nah, lalu bagaimana? Apakah harga saham perusahaan di tahun 2031 di sini itu 19.984? Ini apakah layak atau tidak untuk diinvestasikan? Lalu apakah harga sahamnya saat ini tuh apakah layak untuk diinvestasikan? Nah, itu semua nanti kita akan bahas kembali lagi ya teman-teman di Oke. True. sini. Nah, jadi di sini kan estimasinya itu totalnya nanti di sini hingga akhir tahun 2031 total harga saham perusahaan ditambahkan dengan dividen. Di sini itu harga saham perusahaan Ciwi Kimia itu di tahun 2031 diestimasikan diperdagangkan di harga 19.984. Nah, berapa harga wajar yang layak atau berapa nilai intrinsik saham dari Ciwi Kimia di tahun, kebetulan di sini saya membuat videonya di bulan April tahun 2022 ya teman-teman. Nah, berapa harga saham yang layak di tahun 2022? Nah, di sini sebelum kita menghitung dari nilai harga wajar, nah, di tahap selanjutnya kita akan mengestimasikan dari tingkat imbal hasil diskonto. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tingkat imbal hasil atau diskonto di sini? Nah, baik, jadi begini teman-teman. Nah, kan diasumsikan kalau kalian ingin melakukan investasi kan otomatis di sini kalian pengen investasinya tersebut bisa dibilang di sini itu minim dari resiko dan bisa dibilang investasi kalian itu jauh lebih besar imbal hasilnya jika dibandingkan dengan obligasi, dibandingkan dengan deposito, dibandingkan dengan reksadana. Nah, itu semua itu bisa diminimalisir. Di sini itu kita tambahkan dengan risk free rate atau investasi dari persentasenya berapa dari bebas resiko dengan risk dan ditambahkan dengan risk premium. Nah, untuk risk free rate di sini itu kita bisa menggunakan dengan perbandingan dari yield obligasi pemerintah atau bisa dibilang di sini kayak kupon obligasi pemerintah. Umumnya rata-rata di Indonesia di sini itu yield obligasi pemerintah itu di kisaran 7% ya teman-teman. Nah, untuk yield obligasi pemerintah teman-teman bisa membuka di website dari penilai harga efek Indonesia. Nah, setelah kalian buka, nanti di sini kalian akan muncul grafik bertuliskan IGYSC. Apa sih yang dimaksud dengan grafik dari IGYSC di sini? Nah, di sini itu ada tulisannya ya teman-teman, IGYSC. Nih, penjelasan panjangnya itu Indonesian Government Securities Yield Curve atau istilahnya di sini kurva dari sekuritas pemerintah Indonesia. Maksudnya di sini itu contohnya kayak obligasi atau surat utang negara atau bisa dibilang kayak sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, di sini itu selama sukuk yang diterbitkan pemerintah dengan tenor selama 10 tahun di sini itu cenderung diperdagangkan di kisaran sebentar teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman untuk indeks dari bonds atau deposit atau bisa dibilang surat utang negara atau bisa dibilang obligasi atau sukuk pemerintah itu diperdagangkan di sini itu dengan tingkat bunga itu di kisaran 6,919% pada saat screen capture ini diambil ya teman-teman untuk tenor yang masa 10 tahun. Nah, di sini berbeda-beda ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang untuk yang tenor 5 tahun, ada yang tenor 1 tahun. Di sini berbeda-beda untuk yield-nya. Di sini untuk yang tenor 3 tahun itu 4,975.
Mungkin di sini untuk 5 tahun, di sini juga berbeda lagi 5,842. Nah, sebelahnya di sini kita bisa lihat ya, credit spread matrix. Di sini itu untuk bisa dibilang untuk obligasi dari korporasi atau perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi di Bursa Efek Indonesia, dan misalkan perusahaan butuh dana, dia menerbitkan surat utang dan surat utang itu tuh dibeli oleh investor. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tenor yang 10 tahun dengan perusahaan yang memiliki rating AAA, di sini itu bisa dibilang tingkat bunganya itu atau tingkat kuponnya itu rata-rata diperdagangkan di kisaran 10,5% atau di sini sebanyak 105,82 basis poin. Nah, jadi di sini tuh bisa dibilang 105,82 basis poin per 1 basis poin itu per 10 ya teman-teman. Jadi nanti di sini itu rata-rata dari perusahaan yang memiliki rating AAA di sini itu dia itu diperdagangkan istilahnya bisa dibilang untuk efeknya di sini atau bisa dibilang surat utang obligasinya di sini tuh rata-rata itu untuk tingkat bunganya itu kita bisa kalau membeli saham perusahaan kita membeli surat utang perusahaan tersebut itu rata-rata bagi hasilnya itu sebesar 10,58%. Atau bisa dibilang kuponnya ya seperti itu teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan ya untuk tenor 10 tahun itu untuk yield obligasi pemerintah itu sebesar 6,91 atau kita bulatkan jadi 6,92% saja ya teman-teman. Nah, terus habis itu, nah selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan risk premium? Di sini risk premium itu ibaratnya bisa dibilang di sini itu jadi bisa dibilang risk premium itu selisih imbal hasil yang kalian dapatkan jika kalian investasi pada instrumen aset-aset yang beresiko dibandingkan dengan instrumen aset-aset yang tidak beresiko. Nah, contohnya kan tadi di sini untuk yang instrumen, misalkan kalian investasi di saham, di sini kan rata-rata tingkat pertumbuhan saham itu indeks IHSG itu bergerak di kisaran 12-15%. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian investasi dalam bentuk obligasi kan di sini rata-rata kan atau bisa dibilang untuk investasi bebas risiko di sini kenapa obligasi karena di sini kan obligasi pemerintah khususnya ya teman-teman di sini untuk yang risk free rate karena ya otomatis kalau misalkan istilahnya di sini negara itu sanggup atau tidak sanggup untuk melakukan dia sudah menerbitkan obligasi hingga akhir tenor ternyata di sini dia istilahnya bisa dibilang bisa tidak bisa ya otomatis pasti bakalan dibayar. Ibaratnya di sini tidak mungkin kalau misalkan negara di sini tuh memiliki utang kepada rakyatnya tidak dibayar kayak gitu, otomatis di sini pasti bakalan dibayar. Atau bisa dibilang risk free rate itu ibaratnya investasi dalam bentuk bebas resiko ya teman-teman. Ibaratnya kalau misalkan kalian membeli obligasi pemerintah otomatis nanti di sini seluruh obligasi kalian itu akan dijamin oleh pemerintah pembayarannya dan tidak mungkin tidak dibayar kalau misalkan perusahaan kalau misalkan negara mengalami kolaps atau misalkan mengalami suatu kendala kayak gitu istilahnya. Karena di sini menerbitkan pemerintah, istilahnya jaminan-jaminannya itu bisa berupa aset-aset atau bisa dibilang di sini underlying asetnya itu ada banyak banget kayak gitu istilahnya berupa jaminan-jaminan berupa aset-aset negara seperti itu. Nah, kalau untuk yang risk premium di sini itu kita bisa bandingkan dengan instrumen investasi yang lebih beresiko lainnya kayak gitu dibandingkan dengan risk free rate. Nah, di sini untuk yang risk premium teman-teman bisa melihat ya dari website ID risk premia. Di sini saya sudah cari ya teman-teman untuk risk premium dari negara Indonesia data terakhir di tahun 2022 di bulan Februari. Di sini untuk risk premiumnya itu bergerak di kisaran 3,31%. Nah, berarti nanti tinggal kita jumlahkan saja ya teman-teman. Berarti nanti di sini untuk dari future value-nya kan tadi kita sudah dapatkan ya untuk perusahaan CIWI Kimia itu 19.984. Nah, terus habis itu risk free rate-nya kan tadi kita sudah dapatkan itu risk free rate-nya itu sebesar 6,691. Berarti nanti 6, sorry saya lupa, bentar ya teman-teman. Nah, ini dia 6,919 ya teman-teman. Untuk dari risk free rate atau misalkan di sini bisa dibilang kupon obligasi yang diterbitkan pemerintah dengan tenor 10 tahun 6,919 berarti nanti di sini 6,919 kita jadikan persen menjadi 0,06919 ditambah sama tadi risk free rate
market risk premiumnya di sini itu diperdagangkan di bulan Februari tahun 2022 itu di kisaran 3,31. Nah, jika kita jadikan desimal kan berarti 0,331 ya teman-teman, 0,0331. Nah, berarti nanti di sini itu bisa dibilang untuk tingkat R atau tingkat diskontonya itu sebesar 10,22% ya. Jika dijadikan desimal itu menjadi 0,10229 seperti itu. Berarti nanti di sini untuk bisa dibilang tingkat diskontonya itu 10,22%. Nah, jadi nanti kita masukkan di sini itu untuk nilai dari 1 plus R itu atau tingkat diskonto ya teman-teman, seperti ini tadi kan. Untuk rumus mencari R itu nilai dari R risk free rate, risk free rate-nya kan tadi kita sudah dapatkan 6,991 ditambahin sama risk premiumnya tadi di sini sebesar 3,3 sekian gitu. Nah, didapatkan total R-nya itu sebesar 10,229 atau 10,23%. Nah, nanti tinggal kita masukkan ya teman-teman. Jadi nanti di sini 1 plus R-nya itu kan tadi kan 10,22% ya teman-teman. 10,22% dijadikan desimal kan berarti nanti di sini oke, biar gampang kayak gini ya teman-teman, kan berarti kan tadi kan nilainya kan 1 ditambahin sama R-nya itu kan tadi kan 10,22%. Nah, jadikan desimal kan berarti 0,1022. Nah, berarti kan nanti 1 ditambahin sama 0,1022 didapatkan hasilnya itu 1,1022. Nah, terus habis itu dipangkatkan 10. Nah, kenapa dipangkatkan 10? Kan karena tadi kan kita menghitung estimasi dari perusahaan Ciwi Kimia untuk nilai future value-nya atau total keseluruhannya setelah ditambahkan dividen itu di sini harga sahamnya itu di kisaran 19.984 untuk harga saham di tahun 2031 ya, teman-teman. Nah, berarti nanti di sini untuk menghitung harga saham perusahaan Ciwi Kimia di tahun pada saat video ini saya buat di tahun 2022 di sini itu simpel aja ya teman-teman, rumusnya itu berarti nanti nilai dari future value atau nilai dari present value atau nilai dari harga wajarnya saat ini itu rumusnya itu seperti ini ya teman-teman. Nilai dari future value dibagi sama 1 plus R pangkat N. Nah, terus berarti nanti tinggal kita bagi aja 19.984 ini dibagi dengan ini dulu. Nah, nanti teman-teman hitung terlebih dahulu ya 1,1022 dipangkatin 10 itu hasilnya berapa. Nah, seperti ini ya teman-teman. 1,1022 dipangkatin 10. Nah, berarti nanti dapatkan hasilnya itu 2,646. Nah, berarti nanti 19.984 dibagi sama 2,646. Didapatkan hasilnya harga wajar saham perusahaan Ciwi Kimia atau nilai intrinsik perusahaan Ciwi Kimia pada saat video ini dibuat itu harga wajarnya itu di kisaran Rp7.552. Nah, ini untuk cara mencari dari nilai present value ya teman-teman. Nah, sama ya teman-teman kayak tadi yang sempat saya ulas ya teman-teman. Kalau kita ingin mencari future value kan berarti nanti di sini nilai dari untuk mencari nilai dari future value kan berarti nanti nilai dari present value dikali sama 1 plus R pangkat N. Nah, kebalik kalau ini kalau misalkan kita mencari future value. Nah, kalau misalkan kita ingin mencarinya nilai dari present value atau yang nilai yang saya lingkarin di sini berarti kan rumusnya itu future value dibagi sama 1 plus R dipangkatin N. Nah, future value-nya kan tadi sudah kita dapatkan ya teman-teman sebesar 19.000 sekian ini tadi ya. Future value-nya ini sebesar 19.984, nilai dari total harga sahamnya tersebut sudah dikalikan price to earning ratio ditambahkan dengan dividen, didapatkan hasilnya nilainya harga saham dari Ciwi Kimia di tahun 2031 diestimasikan diperdagangkan di harga 19.984. Nah, terus habis itu dibagi dengan bisa dibilang di sini tingkat diskonto atau bisa dibilang di sini itu tingkat keamanan kita ya untuk meminimalkan risiko kalau kita melakukan investasi kayak gitu istilahnya. Di sini tuh tingkat imbal hasil diskontonya sebesar 1,1022 atau 10,22%. Nah, didapatkan nilai, nah kan tadi kan sama seperti ini ya tadi teman-teman, future value-nya 19.000 sekian dibagi sama 10,22% ini. Nah, maka akan didapatkan hasilnya itu tadi seperti tadi itu nilai dari future value-nya itu tadi sebesar 19.000, terus habis itu dibagi dengan 10,22 dipangkatin 10, didapatkan hasilnya itu 7.500. Nah, berarti harga saham perusahaan dari Ciwi Kimia di sini tuh
harga yang layak untuk dilakukan pembelian itu maksimal di harga Rp7.500 per lembar saham. Nah, harga wajar saham Civimia atau nilai intrinsiknya itu di harga Rp7.552 per lembar saham. Papoy? Akala na papoy? No. Papoy. Ah, papoy. Pada saat video ini saya buat, teman-teman, hingga video ini dibuat di bulan April tahun 2022, harga saham perusahaan Civimia di sini pada saat screen capture ini saya ambil diperdagangkan di harga kisaran Rp7.125. Nah, kan tadi setelah kita hitung valuasinya itu atau harga wajarnya atau nilai intrinsiknya itu di harga Rp7.550 ya, teman-teman. Nah, asumsikan aja 7.550 itu berada di kisaran sini atau di atas dari garis grafik yang di atas berwarna hijau. Nah, ini yang saya kasih garis, ini garis yang berwarna biru merupakan garis harga wajarnya atau nilai dari intrinsik saham dari perusahaan Civimia. Nah, berarti kan bisa dibilang harga sahamnya saat ini atau grafiknya itu berada di bawah dari bisa dibilang dari garis nilai intrinsik ya. Nah, bisa dibilang saham ini bisa tergolong, bisa dibilang itu saham yang under value karena di sini itu grafiknya itu berada di bawah dari garis nilai intrinsik. Nilai intrinsiknya kan tadi kita hitung itu di harga kisaran Rp7.550, sedangkan harga sahamnya ini saat ini itu berada di bawah Rp7.125. Nah, berarti bisa dibilang saham ini termasuk atau tergolong saham yang under value. Nah, Pak, lalu bagaimana kalau misalkan saham yang over value? Saham yang over value itu saham yang merupakan di sini bisa dibilang grafiknya itu berada di atas dari garis harga wajarnya, teman-teman, atau harga nilai intrinsiknya. Nanti coba kalian hitung kembali lagi terlebih dahulu perusahaan kalian itu nilai intrinsiknya berapa, terus baru kalian bandingkan dengan harga sahamnya atau grafik harga sahamnya saat ini. Nah, untuk saham yang saya evaluasi saat ini itu sahamnya tergolong saham yang under value. Di sini untuk harga sahamnya di harga Rp7.125 berada di bawah dari harga wajarnya atau berada di bawah dari nilai intrinsiknya itu seharga Rp7.550. Nah, lalu bagaimana teman-teman? Apakah saham perusahaan ini layak atau tidak untuk diinvestasikan? Nah, sebelumnya kan kemarin kita sempat membahas ya teman-teman mengenai analisis dari margin of safety. Apalagi sih margin of safety itu? Nah, teman-teman mungkin bisa flashback kembali lagi ya materi mengenai analisis dari margin of safety. Nah, untuk kemarin kan untuk cara menghitung dari analisis margin of safety itu rumusnya itu nilai dari intrinsic value dikurangin sama price atau harga sahamnya pada saat kalian akan melakukan pembelian ataupun penjualan di situ, terus dibagi dengan nilai intrinsic value-nya. Nah, di sini kan saya sudah dapatkan ya teman-teman untuk nilai intrinsic value-nya itu tadi kan di sini nilai intrinsic value-nya atau nilai harga wajarnya atau nilai intrinsic value-nya itu di Rp7.552,53 sen. Nah, harga wajar sahamnya terakhir ini harga wajarnya di Rp7.552. Nah, sedangkan harga sahamnya terakhir pada saat capture yang tadi saya ambil di sini itu bergerak di kisaran Rp7.125 ya teman-teman. Nah, berarti nanti di sini untuk harga sahamnya di Rp7.125, nilai intrinsiknya atau intrinsic value-nya itu di kisaran tadi di sini itu di Rp7.552. Nah, ya udah nanti tinggal dimasukkan kembali saja ke rumus margin of safety. Nah, nanti akan didapatkan hasilnya. Nah, teman-teman, setelah saya hitung ternyata di sini perusahaan ini memiliki nilai margin of safety sebesar 6,98%. Nah, berdasarkan ketentuan kan kemarin di dalam video sempat kita membahas ya teman-teman, semakin tinggi dari nilai margin of safety menandakan bahwa kita membeli saham perusahaan tersebut itu cenderung tergolong murah kayak gitu ya teman-teman. Bisa dibilang asumsinya seperti ini. Teman-teman misalkan tahu harga pasaran misalkan di sini itu untuk gula pasir misalkan di kisaran Rp12.000. Nah, ternyata misalkan di sini ada salah satu teman kalian, misalkan di sini saya ambil contoh, misalkan Mbak Siska. Mbak Siska menawarkan ke kalian, misalkan ke Mbak Mira kayak gitu, Mira ini beli gula pasir saya itu, saya jualnya harganya Rp7.000, saya lagi butuh banget uang nih. Nah, kira-kira kalau kalian menjadi Mira, apakah kalian akan melakukan pembelian atau tidak? Misalkan kalian tahu, misalkan harga gula pasir itu pasarannya di kisaran Rp12.000, Rp13.000, sedangkan ditawarin oleh Mbak Siska itu kepada Mbak Mira itu di harga Rp7.000. Nah, kan di sini kan cenderung tergolong lebih rendah ya teman-teman kan kayak gitu. Nah, ibaratnya sama juga saham seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kalian analisis terlebih dahulu berapa harga wajar saham yang layak untuk dilakukan pembelian dan bandingkan harga sahamnya tersebut dengan
dengan nilai intrinsiknya. Usahakan di sini nilai minimal margin of safety-nya itu harus 30% ya teman-teman. Asumsinya di sini itu harga sahamnya saat ini itu sedang terdiskon sebanyak 30%. Semakin besar dari nilai margin of safety, maka perusahaan tersebut itu semakin bagus. Atau asumsinya itu kita membeli saham perusahaan tersebut itu cenderung tergolong lebih murah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, hasil kesimpulan analisis dari investasi perusahaan Ciwi Kimia di sini hasil keputusan investasinya bisa dibilang masih kurang layak untuk diinvestasikan ya teman-teman. Hal ini dikarenakan untuk margin of safety perusahaan ini masih berada di bawah dari 30%. Bisa dibilang di sini itu harga sahamnya saat ini tuh sudah cenderung mendekati nilai dari intrinsiknya. Intrinsiknya itu di harga 7.500. Sedangkan harga sahamnya saat ini itu di harga Rp7.025. Nah, ini kan udah menjelang mendekati nilai intrinsik. Alangkah lebih baiknya mungkin di sini kita menunggu terlebih dahulu, atau kalau tidak kita bisa mencari kembali lagi saham-saham perusahaan lainnya yang bisa dibilang lebih bonafit, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman misalkan ingin melakukan investasi pada perusahaan Ciwi Kimia di sini dengan margin of seperti 30%, mungkin bisa kita investasikan di kisaran harga 7.552,53 dikurangin dengan, misalkan kita asumsikan harga saham Ciwi Kimia saat ini itu di harga 5.700. Nah, terus habis itu dibagi sama 7.552,53. Nah, ini aja baru 24% ya teman-teman margin of safety-nya. Nah, berarti di sini itu kita harus membeli saham Ciwi Kimia itu di bawah dari Rp5.000 agar kita bisa mendapatkan nilai margin of safety-nya itu jauh lebih besar atau lebih dari 30%. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, itu tadi ya step by step untuk cara melakukan analisis dari perusahaan Ciwi Kimia. Salah satu contohnya untuk melakukan valuasi suatu saham perusahaan, di sini hasil analisisnya, kesimpulannya itu masih kurang layak untuk diinvestasikan karena memiliki margin of safety di bawah dari 30%. Walaupun di sini perusahaan tersebut tergolong under value, bisa dibilang harga sahamnya saat ini berada di bawah dari nilai wajarnya, namun di sini untuk nilai dari margin of safety-nya itu tidak terpenuhi ya teman-teman, seperti itu. Dan tadi kita sempat membahas ya step by step untuk mengenai alur dari perhitungan analisis dengan menggunakan metode discount cash flow, yang kita mengumpulkan terlebih dahulu ya data-data keuangan perusahaan seperti dividen per share selama 10 tahun terakhir, earning per share perusahaan atau laba per lembar saham perusahaan selama 10 tahun terakhir, terus habis itu nilai dari harga saham selama 5 tahun terakhir yang bisa kita lihat di sini. Kita analisis dengan harga saham itu pada saat harga saham itu menjelang pembagian dividen. Nah, terus habis itu kita hitung kembali lagi berapa nilai dari price to earning ratio perusahaan, terus habis itu selanjutnya kita mengestimasikan kembali lagi dividen payout ratio perusahaan selama beberapa tahun terakhir, dan estimasi dividen yang akan kita gunakan di masa mendatang itu estimasi historis dari dividen terakhir, persentase dividen payout ratio yang dibagikan perusahaan pada tahun terakhir. Di sini kebetulan untuk perusahaan Ciwi Kimia itu persentase dividen payout ratio-nya sebesar 2,34%. Persentasenya peralat, maksudnya 3,46% ya teman-teman. Nah, setelah kita mengestimasi dari persentase dividen payout ratio-nya, selanjutnya kita akan mengestimasikan laba per lembar saham yang akan dihasilkan perusahaan pada beberapa tahun mendatang. Nah, itu kita bisa menggunakan dengan rumus dari time value of money ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat dari nilai EPS di tahun sebelumnya itu berapa, kita masukkan. Kebetulan saya ingin mencari di tahun 2022 ini EPS-nya. Nah, berarti nanti kita masukkan EPS di tahun 2021 sebesar 477 dikali sama growth atau tingkat pertumbuhan perusahaan. Nah, tingkat pertumbuhan perusahaannya ini nanti teman-teman bisa flashback kembali lagi ya materi mengenai compound growth rate. Nah, nanti tinggal kita kolaborasikan ya, atau kita kalikan atau diproksikan antara EPS diproksikan dengan nilai dari tingkat pertumbuhannya. Begitu seterusnya sampai tahun 2031 akan didapatkan estimasi future value EPS-nya. Di sini setelah saya hitung future value EPS dari perusahaan Ciwi Kimia di tahun 2031 diestimasikan atau labanya di sini sebesar Rp1.929,73 per lembar saham untuk di tahun 2031.
Nah, setelah itu tadi kan kita juga sempat membahas ya teman-teman mengenai mengestimasikan dari dividen perusahaan pada masa mendatang. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari estimasi future value EPS perusahaan dari tahun 2022 sampai 10 tahun mendatang, di sini terus habis itu kita proksikan atau kita kalikan dengan nilai dari persentase dividen payout ratio. Nah, nanti akan didapatkan nilai estimasi dividen per share atau dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, total dividennya ini semuanya kita jumlah, nah maka akan didapatkan hasilnya itu total dividennya keseluruhan itu sebesar 385,36 sen. Nah, selanjutnya di sini kita mengestimasi kembali lagi ya, setelah kita dapatkan tadi future value EPS di tahun terakhirnya sebesar 1929 dikali dengan atau kita proksikan dengan nilai dari price to earning ratio selama 5 tahun terakhir, nilai price to earning ratio yang terendah ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat ya teman-teman selama 5 tahun terakhir di sini price to earning ratio perusahaan terendah itu di tahun 2017 sebesar 10,16 kali. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini price to earning ratio-nya itu ada yang 17 kali. Nah, di sini kita batasinya ya teman-teman, limitasi untuk price to earning ratio itu maksimal 15 kali. Apabila lebih dari 15 kali, gunakan maksimal price to earning ratio-nya itu 15 kali. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita dapatkan price to earning ratio terendah, kita proksikan dengan nilai dari future value EPS pada tahun 2031. Maka kita akan mendapatkan estimasi harga saham perusahaan sebelum ditambahkan sama total keseluruhan dividen selama 10 tahun mendatang kayak gitu. Nah, di sini kita dapatkan sebesar 19.500 sekian. Nah, terus habis itu kita jumlahkan 19.000 sekian ini ditambahkan dengan dividen, maka diestimasikan harga saham perusahaan Jiwi Kimia di sini di tahun 2031 diperdagangkan estimasi di kisaran Rp19.984. Nah, terus habis itu di sini sudah kita dapatkan harga sahamnya diestimasikan di tahun 2031 itu diperdagangkan di 19.984. Di sini ternyata setelah itu kita untuk meminimalkan resiko kita gunakan dari tingkat imbal hasil diskonto ya teman-teman. Istilahnya kita asumsikan investasi kita itu memiliki imbal hasil itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan instrumen investasi yang lainnya. Nah, caranya itu bagaimana? Tinggal kita mencari nilai dari imbal hasil dari bebas resiko tingkat diskontonya atau tingkat R-nya. Di sini kita cari dari R atau imbal hasil dari risk free rate, kita bisa ngambil dari yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun. Terus habis itu nanti mungkin teman-teman kalau misalkan suatu saat flashback kembali lagi mengenai materi analisis suatu saham perusahaan ini, mungkin kalian bisa mengupdate kembali lagi ya tingkat dari risk free rate sama risk premium di sini. Nah, selanjutnya untuk risk premiumnya di sini itu kita bisa lihat ya teman-teman, itu tadi di kisaran 3,31%. Nah, setelah kita dapatkan angkanya itu kita jumlahkan. Nah, itu nanti kita gunakan untuk nilai dari tingkat imbal hasil diskontonya tersebut. Untuk di sini kita jumlahkan, kita proksikan kayak gitu, atau kita hitung harga wajarnya atau harga present value-nya atau harga saat ininya untuk perusahaan Jiwi Kimia tadi, untuk perusahaan yang kita analisis bersama tadi ya teman-teman. Nah, future value harga saham perusahaan Jiwi Kimia kan tadi di harga setelah kita dapatkan itu selama 10 tahun terakhir, di tahun 2031 harga saham itu diperdagangkan di harga kisaran 19.984 ya teman-teman. Terus habis itu dibagi dengan, bisa dibilang di sini tingkat imbal hasil diskonto sebesar 10,22%. Jika dijadikan desimal itu 0,1022 ditambahkan sama 1 dipangkatin 10, maka didapatkan hasilnya harga saham perusahaan Jiwi Kimia saat ini itu harga wajarnya atau harga nilai intrinsiknya atau harga yang layak untuk dibeli. Perusahaan Jiwi Kimia di sini tuh di harga wajarnya di Rp7.552. Nah, namun harga sahamnya saat ini itu cenderung bergerak di kisaran Rp7.125. Nah, otomatis berarti harga sahamnya saat ini itu cenderung berada di bawah dari nilai intrinsiknya ya teman-teman. Nah, nilai intrinsiknya kan tadi di sini di harga yang saya garisin warna biru di 7.500, sedangkan grafik harga sahamnya ini berada di bawah dari nilai intrinsik. Maka saham ini tergolong cenderung termasuk saham yang under value. Nah, lalu bagaimana hasil keputusan investasinya? Nah, hasil keputusan investasinya setelah kita hitung dengan menggunakan
hasil analisis dari margin of safety didapatkan hasilnya itu nilai margin of safety-nya sebesar 6,98. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa saham perusahaan CIBIC Kimia ini masih kurang layak ya untuk diinvestasikan karena perusahaan ini bisa dibilang margin of safety-nya berada di bawah dari 30%. Oke, teman-teman semuanya, mungkin demikian ya untuk materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas kembali. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Value investing is a very powerful investing method, provided you can follow the rules. They are: 1. Invest in companies, not stocks. Value investors see themselves as part owners of the companies they invest in. They only buy shares in companies that have strong fundamentals and good long-term prospects to continue delivering what consumers want. 2. Invest with a margin of safety. Value investors believe that when buying shares, they should only invest when the market price is significantly below the underlying value, thus giving a margin of safety. Building a margin of safety into every investment increases profit potential. It also limits downside risk. 3. Buy and hold. Value investing is a long-term strategy. It doesn't attempt to profit from short-term trends in the financial markets. A value investor might purchase an undervalued stock and sit on it for years while waiting for its price to meet or exceed the underlying company's value. 4. Ignore the crowd. Value investors believe that most investors buy and sell at the wrong times. When share prices are rising, most investors don't want to miss out on the action, so they buy high. When share prices are dropping, most investors start to fear that they'll lose all their money, so they sell low. Value investors completely ignore the herd mentality and base their buy and sell decisions on the relationship between share price and the company's fundamental value. If you can stick to these 4 rules, you'll be well on your way to becoming a value investor. Compound interest is the interest an investor earns on his original investment, plus all the interest earned on the interest that has accumulated over time. It is easier to think of compound interest as interest on interest. To understand compound interest, let's first look at simple interest, the interest earned on the original principal only. Suppose you deposit $10,000 into a high-interest savings account at a 5% simple interest rate for 3 years. The interest you earn each year is 5% times $10,000, which equals $500, for a total of $1,500 of interest at the end of year 3. $500 plus $500 plus $500. Now instead, suppose that you deposit the same $10,000 at 5% interest compounded annually. In year 1, the interest you earn is the same, $500. But in year 2, the interest you earn is 5% times $10,500, the original amount plus the interest you earned in year 1. So the second year's interest is $525. In year 3, you earn 5% interest on $11,025. $10,000 plus $500 year 1 interest plus $525 year 2 interest for an interest payment of $551.25. In total, you earn $1,576.25 in interest over 3 years with compounding interest versus $1,500 with simple interest, a difference of $76.25. The effect of compounding becomes especially powerful over longer time periods as the amount of earned interest becomes larger and larger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to our video. Kami dari kelompok konsumen akan menjelaskan mengenai perusahaan-perusahaan dalam sektor konsumen.
Mengawali usaha sebagai pemilik pemerah susu terbesar bernama Milkrey di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri Bapak Siam Tiam Hee dan Ibu Rahma Sulistyo dimulai. Pada tahun 1930, pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahma Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Pada tahun 1940, tolak angin dalam bentuk gondokan mulai dipasarkan. Pada tahun 1951, Bapak Siam Tiam Hee dan Ibu Rahma Sulistyo mendirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul, yang berarti impian yang terwujud, di Jalan Melaten, Trenggulun, Semarang. Pada tahun 1997, Sido Muncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Klepuk, Kecamatan Bergas, Unggaran. Pembangunan pabrik ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 21 Agustus 1997. Pada tahun 2000, lebih tepatnya tanggal 11 November 2000, Sido Muncul meresmikan pabrik baru. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, Dr. Ahmad Sujido, MHA. Pada saat bersamaan, Sido Muncul menerima 2 sertifikat yang setara dengan farmasi, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik dan cara pembuatan obat yang baik. Pada tahun 2013, Sido Muncul memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulan Sido Muncul juga telah dieksplor ke beberapa negara Asia Tenggara. Dan pada tanggal 18 Desember 2013, Sido Muncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten Sido. Dan pada tahun 2019, Sido Muncul memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk 274 produk. Sertifikat yang diterima pada tanggal 6 Maret 2019 ini terbagi dalam 4 jenis produk, yaitu jamu, suplemen dan bahan suplemen, minuman dan bahan minuman, serta permen. Berbekal pengalaman lebih dari 70 tahun industri jamu di Indonesia, lebih dari 4.500 karyawan, dan lebih dari 300 jenis produk, PT Sido memiliki 122 titik distribusi di seluruh Indonesia dengan pendapatan pada tahun 2020 sekitar 2.257.274 juta rupiah, dan aset yang dimiliki pada tahun 2020 sekitar 3.699.613 juta rupiah, dan hutang yang dimiliki pada tahun 2020 sekitar 394.953 juta rupiah. Dengan pendapatan, aset, dan hutang yang dimiliki menghasilkan harga wajar sekitar Rp1.154,85 dan harga saham sekitar Rp780 dan margin of safety yang dihasilkan sekitar 32%. Dilihat dari margin of safety, perusahaan Sido memiliki margin of safety lebih dari 30%, yang artinya perusahaan Sido layak diinvestasikan karena memiliki margin of safety yang cukup baik. Adapun perusahaan pesaing dalam sektor konsumen adalah perusahaan ICBP yang berdiri pada tanggal 2 September 2009 yang didirikan oleh Sudono Salim dengan didirektori oleh Antoni Salim. Perusahaan ICBP terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2009. Perusahaan ICBP bergerak dalam bidang konsumen, yaitu produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Dan aset terbesar pada perusahaan ICBP sebesar 43,45 triliun dan hutang terbesarnya sebesar 13,28 triliun dan laba bersihnya sebesar 3,62 triliun. Harga wajar pada perusahaan ICBP sebesar 10.846,86 dan harga saham pada perusahaan ICBP sekarang sebesar 9.100 per lembarnya. Dan margin of safety pada perusahaan ICBP sebesar
16,01%. Jadi, perusahaan ICBP atau Indofood CBP belum layak karena memiliki margin of safety kurang dari 30%. Selain PT ICBP, adapun pesaing perusahaan dalam sektor konsumen adalah KLBF atau Kalbe Farma. Didirikan pada tanggal 10 September 1966 dan pendiri Kalbe Farma adalah Bunyamin Setiawan. KLBF terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juli 1991. Kalbe Farma bergerak di bidang pengembangan, pembuatan dan perdagangan, persediaan farmasi termasuk obat-obatan dan produk kesehatan konsumen. Dapat dilihat dari data keuangan, aset pada perusahaan KLBF sebesar 9,48 triliun, hutang pada perusahaan KLBF sebesar 3,55 triliun, laba bersih perusahaan KLBF di tahun 2019 sebesar 2,50 triliun, dan pada tahun 2020 2,73 triliun, memiliki kenaikan sebesar 0,092%. Dan harga wajar perusahaan KLBF sebesar 993,14 dan harga saham sekarang sebesar 1.495 per lembarnya dan margin of safety sebesar min 50,53%. Perusahaan KLBF atau Kalbe Farma belum layak karena memiliki margin of safety kurang dari 30%. Selain PT KLBF, adapun pesaing perusahaan dalam sektor konsumen adalah Unilever. Unilever didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 oleh Lever Brother. Unilever terdaftar di Bursa Efek sejak 11 Januari 1982. Dapat dilihat dari data keuangan, aset pada perusahaan Unilever sebesar 20,53 triliun. Dan hutang pada perusahaan Unilever mencapai 12,54 triliun. Dan laba bersih pada tahun 2019 sebesar 7,39 triliun. Dan pada tahun 2020, laba bersihnya 7,16 triliun. Menurun sebesar 3,1%. Dan harga wajar perusahaan Unilever sebesar 3.840 dan harga saham sekarang 5.900 per lembarnya dan margin of safety sebesar minus 53,64%. Jadi, perusahaan Unilever belum layak karena memiliki margin of safety kurang dari 30%. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata maupun data. Jangan lupa di like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.